Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariansa, kelas 17 3B07 dengan NIM 1723594. Dengan ini kita bahas pidato dari Pak Deddy Mulyadi yang akan segera nanti saya tampilkan di layar ini. Pak Ketua yang saya hormati, segenap seluruh tamu undangan, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang pertama saya mohon maaf, ada kebahagiaan hari ini bagi warga Jabar karena Persib jadi juara. Jadi Persib juara, Jawa Barat istimewa. Sehingga ada euforia yang dilakukan oleh anak-anak, sehingga pada hari ini suaranya masuk ke ruangan ini biasanya hening. Yang kedua, Pak Wakil Dirjen Otonomi Daerah, ini kali pertama saya pidato di Gedung Sate, Pak. Karena sudah hampir 3 bulan saya belum pernah ngantor ke kantor ini. Kantor saya di tempat sampah, kantor saya di pinggir sungai, kantor saya di tepi danau, kantor saya di seluruh wilayah Jawa Barat ini. Yang ngantor di sini banyak menikmati Gedung Sate dengan para pegawainya yang cantik-cantik, banyakkan sekda dan wakil gubernur. Apa sih sebenarnya yang menjadi pembicaraan kita? Itu lagu saya ciptakan tahun 2012 ketika saya berkunjung ke Papua. Saya menulis lagu judulnya Surga di Tanah Papua. Karena saya melihat Papua itu seperti surga, bahkan surga yang diciptakan, dihadirkan buat Indonesia, kandungan kekayaannya luar biasa, tetapi barangkali kependudukannya, kesejahteraannya yang harus terus ditingkatkan. Apa sih yang menjadi model kita? Model kita ini adalah model pengembangan otonomi daerah yang terus mengalami perubahan dan tarik ulur. Otonomi daerah pernah sampai puncaknya, kemudian menurun, menurun, dan menurun. Esensi dari rakyat terhadap kita, ekspektasinya cuma satu. Apapun judulnya, apakah mau sentralisasi, apakah mau desentralisasi, apakah mau otonomi, mereka cuma nuntut satu, mereka hidup sejahtera. Kesejahteraan publik itu menurut saya ukurannya cuma 3. 1, kesehatannya dijamin. 2, pendidikannya dijamin. 3, perluasan lapangan kerja. Jadi kalau masyarakat sudah kesehatannya jamin, pendidikannya dijamin, perumahan pemukimannya dijamin, rakyat ini sudah sejahtera. Apa sih yang membuat rakyat kita menjadi miskin? 1, menurunnya derajat kesehatan berdampak pada semakin meningkatnya angka kemiskinan. Karena ketika orang sakit, maka 2 kemungkinan yang terjadi, dia harus membayar biaya rumah sakit. Kalau tercover oleh BPJS, ya alhamdulillah. Kalau tidak tercover, musibah. Ketika dia sakit, maka keluarganya kehilangan pendapatan. Ketika kehilangan pendapatan, maka keluarganya yang menunggu dalam setiap hari perlu pembiayaan. Maka orang sakit itu akan mengalami 7 tingkatan derajat kemiskinan dalam waktu sekejap. Sehingga kategori pembiayaan bagi masyarakat yang sakit, jangan lagi bicara miskin dan kaya. Kenapa? Kita anggota DPR, kita pejabat, kena sakit, kita akan jatuh miskin. Untuk itu negara harus hadir dalam memberikan jaminan layanan kesehatan bagi seluruh warga. Nah, hari ini saya dalam 2 hari ini, bahkan 3 hari ini, menghadapi problem tentang kriminalitas remaja. Kriminalitas remaja itu berdampak pada perkelahian yang direkam di media sosial, sistem pengelolaan kriminalitas tawuran yang dikelola oleh gangster, melahirkan kaderisasi, dan yang menjadi target yang harus berkelahi di bawah umur 18 tahun agar bebas dari jeratan hukum. Sudah berkembang di media sosial secara sistemik, dan perkelahian itu diraih dari pengaruh media sosial yang membentuk karakter pikirannya. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Sebenarnya yang terjadi menjaga kesehatan rakyat, meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas lingkungan hidup, dan layanan birokrasi yang berdaya guna, berhasil guna, memiliki aspek output, outcome, dan benefit yang pada akhirnya tercipta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya ucapkan terima kasih, dan terakhir, ini bahan renungan kita, Pak. Ini saya selalu ngomong berulang-ulang. Gedung ini namanya Gedung Sate, Pak.
Satenya itu ada 6, Pak. Kata sekda saya, 6 itu melambangkan bahwa dulu PUC itu membangun dengan 6 juta golden. Dan saya itu sampai hari ini tetap merasa malu, Pak, sebagai birokrat, sebagai politisi. Makanya saya punya ambisi untuk mewujudkan itu. Kenapa? Belanda, Pak, membangun infrastruktur di mana-mana dengan 1, pelabuhan, 2, lapangan terbang, Pak, markas pertahanan angkatan udara, gedung-gedung di mana-mana, kemudian jaringan irigasi, jaringan kereta api, jaringan listrik, telekomunikasi. Mereka cuma ngandelin jualan teh di Jawa Barat, jualan kina, jualan karet, jualan teh, jualan kina, jualan karet, bisa bikin gedung sate, bisa bikin gedung pakuan, gedung Bank Indonesia, stasiun kereta api, husen, pangkalan udara, pelabuhan, jaringan laut, jaringan darat. Kita ini sudah segala dijual, sudah bikin apa? Nah ini kenapa saya sangat ketat sama fiskal, itu. Kita ini sudah segala dijual, kita ini sudah bikin apa? Ini renungan kemerdekaan kita. Belanda yang katanya penjajah hanya ngelola kebun teh, kebun karet kalau di Jawa Barat, sama kebun kina, bisa bikin bangunan di Jawa Barat seperti ini. Kita sudah bikin berapa pangkalan udara, kita sudah bikin berapa pelabuhan, berapa stasiun kereta api, berapa rel kereta api baru. Yang ada pun rel kereta apinya sekarang hilang dengan papan-papan dan besi-besinya. Nah, mudah-mudahan ini bahan evaluasi kita. Kita sudah, kata orang Sunda, kita sudah tunggul di larung, catang di rumpak. Sudah segala diangkat, pasir diangkat, batu diangkat, laut udah segala rupa. Kok kita nggak kaya-kaya? Kenapa sih? Berarti ada perencanaan belanja yang salah, ada belanja yang salah. Untuk itu, mari kita perbaiki cara belanja kita dan cara mengelola keuangan kita dengan prinsip 2, kata orang Sunda, saeutik kudu mahi, loba kudu nyesa. Apa artinya? Sedikit harus cukup, kemudian banyak harus tersisa. Dan di Jawa Barat itu lengkap. Di Jawa Barat itu ada daerah yang paling makmur, namanya Cimahi. Mahi itu artinya cukup. Ada daerah yang paling susah, namanya Cisaat. Saat itu artinya kering. Nah itu Jawa Barat. Dan Jawa Barat itu kekuatannya di air. Jadi kalau orang Jawa Barat pengen makmur, maka perkuatlah pengelolaan air. Kalau airnya terjaga, bersih, terpelihara, Jawa Barat akan subur, makmur, gemah ripah, loh jinawi. Demikian saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga pertemuan ini pertemuan yang membawa kebahagiaan ketika pulang ke rumahnya masing-masing. Semoga betah di Bandung, bisa makan di Bandung, tidur nyenyak di Bandung, tapi tidak boleh tidurnya ditemani oleh orang Bandung. Hatur nuhun, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hatur nuhun. Oke, tadi kita sudah dengar pidato dari Pak Deddy Mulyadi. Jadi sekarang saya ingin menganalisa dari pidato tersebut. Kalau saya tangkap dari pidato tersebut itu tentang pembahasan otonomi daerah. Di dalam pidato tersebut, Pak Deddy Mulyadi ingin warga Jawa Barat makin sejahtera. Pabriknya dijamin oleh pemerintahannya, yaitu kesehatan dijamin, pendidikannya dijamin, dan buka lapangan pekerjaan yang besar. Dan sekarang beredar kalangan anak remaja, khususnya anak di bawah umur 18 tahun, maraknya para remaja kriminal, tawuran lah, dan gangster lah. Dan Pak Deddy ingin anak yang di bawah umur 18 tahun itu kita siapkan pelatihan khusus militer untuk merubah kebiasaan buruk menjadi yang lebih baik. Sebab itu yang bicarakan Pak Deddy Mulyadi, ingin semua anggaran diperlihatkan dan bikin semua secara terbuka bagi rakyat Jawa Barat. Dan anggaran DPRD dan lainnya. Dan mengoptimalkan pekerjaan DPRD Jawa Barat. Jadi itu analisa saya dari pidato tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.